Oke. Nama-nama semuanya. Sekarang kami akan mempresentasikan mengenai object finding. Perkenalkan, nama saya Catherine. Nama saya Kevin. Saya Ain. Patrick. Nah, kemudian kita langsung masuk aja ke object findingnya, yaitu yang pertama dokumen pertama yaitu adalah object department record of object finding. Jadi yang pertama kita bahas dulu dari segi object finding dari struktur organisasi. Nah, dari struktur organisasi itu dapat dilihat kalau misalnya organisasi itu dibawahi sama manajer cabang, sehingga mulai dari rekonsiliasi saldo fisik uang serta besar kas kecil, terus pembuatan utilitas uang, kemudian pencatatan pengeluaran kas kecil itu diorganisasinya oleh pihak manajemen cabang aja. Ini tuh menyebabkan adanya potensi intervensi dari pihak manajemen cabang, di mana manajemen cabang itu bisa melakukan apapun tanpanya adanya pengawasan dari pihak pusat seperti manajemen keuangan dan akuntansi yang ada di pusat. Nah, kemudian standarnya itu struktur organisasi dan SOP itu menyebutkan bahwa organisasi kas kecil yang dilakukan oleh manajer cabang itu tidak ada mekanisme pengawasan dari pusatnya, hanya dari manajer cabang saja. Nah, kemudian jadi kalau sudah praktisnya itu yaitu dilakukan evaluasi struktur organisasi dan wawancara dengan pihak kasir dan manajer cabang Surabaya, Jakarta dan Makassar, pemeriksaan dokumennya, organisasi kas kecil. Nah, kemudian talksnya itu struktur organisasinya itu lebih berfokus pada efisiensi operasional di tingkat cabang, di mana manajer cabangnya itu diberi kewenangan untuk mengelola hampir seluruh operasional seperti sales, penyimpanan, dan pencatatan. Kemudian efeknya adalah adanya resiko manipulasi kas kecil, kemudian potensinya penanganan transaksi, kemudian ketidakadalan laporan keuangan cabang. Kemudian rekomendasinya adalah meninjau dan revisi struktur organisasi agar fungsi kas kecil itu diawasi oleh unit lakus. Kemudian yang kedua itu menambahkan proses verifikasi atau approval ganda oleh manajer keuangan atau auditor internal. Kemudian yang terakhir itu implementasi sistem approval elektronik terpusat untuk setiap pengeluaran kas kecil. Kemudian untuk corrective action-nya adalah manajemen akan merevisi alur otorisasi kas kecil dan melakukan persetujuan di OPK. Mulai pilot kuartal di tahun 2020. Kemudian struktur organisasi akan disesuaikan dengan perlibatan langsung unit keuangan perusahaan. Oke, yang kuartal keempat itu seharusnya tahun 2024, cuman ada kesalahan pengetikan tahun 2025. Nah, kemudian untuk discussion-nya itu telah didiskusikan dalam agree dengan tim cabang Surabaya dan disetujui oleh regional manager serta audit komit pada tanggal 12 Juni 2002. Kemudian mulai masuk membahas mengenai audit finding di SOP. Jadi pada struktur organisasi kan bisa kita ketahui kalau misalnya PT Aksendik itu mempunyai manajer penjual. Nah, tapi di SOP-nya itu si penjual itu bisa berkontak langsung dengan pihak supplier. Nah, dari itu mengakibatkan pemesanan barang ini tidak terrealisasi oleh manajer penjual, sehingga negosiasi harga dan kualitas yang dilakukan oleh pihak penjual itu tidak sesuai dengan anggaran dana yang telah disediakan oleh perusahaan. Kemudian dalam beberapa bagian SOP PT Aksendik itu tidak menjelaskan apakah penerbitannya kayak bukti kas kecil keluar, kemudian pembuatan form pengambilan barang dan pasar, kemudian pembuatan nota penjualan dan pasar itu dilaksanakan dengan sistem yang terintegrasi kayak elektronik atau manual atau mungkin kombinasi dari keduanya. Nah, kemudian dalam
tentang format standar untuk bukti kas masuk dan tidak adanya otorisasi atas setiap tanda tangan atau form yang menunjukkan penerimaan kas. Dan hal ini juga menyebabkan setiap penerimaan kas tunai maupun pengisian verifikasi itu seringkali hanya berdasarkan bukti informal atau bahkan tanpa bukti sama sekali, sehingga audit itu menjadi tidak lengkap dan mempersulit proses rekonsiliasi serta peningkatan risiko kehilangan atau penyalahgunaan data. Standarnya itu manajer pembelian di kantor khusus yang berwenang itu menjaga komunikasi dan negosiasi dengan supplier untuk pemesanan barang. Staf penjualan cabang itu hanya dapat mengajukan permintaan penjualan barang melalui manajer pembelian, sehingga bagian staf penjualan itu nggak berkontak langsung dengan supplier. Nah, seharusnya ada batas maksimal atau limit transaksi untuk transaksi kas kecil setiap harinya. Jadi kasir cabang sebagai pemegang kas kecil tidak seharusnya menyetujui semua reimburse dan pembayaran pada hari itu. Kemudian harus dicek apakah melewati limit atau prosedur auto practice-nya itu evaluasi struktur organisasi dalam wawancara dengan pihak kasir dan manajer cabang di cabang Surabaya, Yogyakarta, Makassar, kemudian pemeriksaan dokumen autorisasi kas kecil. Kemudian cost-nya itu struktur organisasinya lebih fokus pada efisiensi operasional tingkat cabang, di mana manajer cabang itu diberi kewenangan penuh untuk mengelola hampir seluruh aspek operasional seperti sales, penyimpanan, dan pencatatan. Kemudian efeknya itu adanya kontak antara staf penjualan dengan supplier yang menyebabkan terjadinya resiko polusi harga atau markup antara salesman dengan supplier, di mana polusi tersebut menyebabkan harga COGS yang berubah-ubah. Kemudian kelemahan pemisahan tugas pada proses kas kecil yang menyebabkan kasir campuran ganda, kas lebih dan importing yang dampaknya selisih kas kecil yang signifikan terjadi di tahun 2020. Nilai selisih mencapai SP 190 juta di Surabaya dan sekitar 300 juta di cabang Jakarta. Dan apabila SOP kas kecil itu tidak segera diperbaiki, maka selisih ini akan terus berlanjut hingga tahun berikutnya. Nah, selain itu ketiadaan dokumentasi bukti kas masuk baik dari hasil penjualan
perubahan. Nah, ada 4 produk yang dia berubah-ubah harganya. Jadi kita tuh melakukan perhitungan lewat pertama-tama kita tuh mencari harga jual per produk dan COGS per produk itu gimana. Jadi untuk COGS kita juga hitungnya per cabang. Nah, ini kita ambil acuan dari semua awal bulan dari semua cabang. Karena kita beranggapan kalau awal bulan itu mereka masih memberikan harga yang tepat. Kemudian setelah kita cari, kita kalikan semuanya sama kuantiti yang terjadi di lapangannya gimana. Baru kita bakal dapat checklist untuk salesnya dan kita bandingkan pada sales yang terjadi di lapangan. Kemudian COGS-nya juga sama, kita bandingkan dan ternyata ketemu paling banyak ketidakwajaran pada COGS itu pada bulan Februari di Surabaya dan Jakarta, dan pada bulan Maret di ketiga cabangnya. Untuk salesnya sendiri, kita menemukan ketidakwajaran itu paling banyak di Makassar pada bulan Maret dan Surabaya serta Jakarta pada bulan Maret. Nah, ini jadi kesimpulannya di kondisi di lapangan ditemukan bahwa harga jual itu tuh lebih kecil daripada COGS-nya. Dan ini ada beberapa gambaran produk yang harga jualnya lebih kecil daripada COGS-nya. Nah, jadi seharusnya untuk standarnya itu setiap barang atau produk memiliki ketentuan harga jual yang harus ditetapkan pada setiap cabangnya, dan perusahaan harus memiliki standar COGS. Untuk prosedur operatifnya, kita melakukan wawancara dengan staf penjualan dan admin cabang, pemeriksaan sisa harga dan COGS di software keuangan, pemeriksaan spreadsheet COGS dan daftar harga cabang, dan pembandingan antara harga jual dan COGS. Nah, semua hal yang terjadi di lapangan itu terjadi karena harga jual yang tidak konsisten antara cabang, yang timbul karena proses update harga masih dilakukan secara manual oleh staf cabang. Selain itu, SOP itu juga menetapkan harga jual masih belum ada atau belum jelas siapa aja pihak yang mengotorisasi perubahan harga di database tersebut, sehingga setiap cabang itu dapat mengubah harga sesuai dengan kebutuhan lokal atau karena kesalahan input di spreadsheet. Oke, karena waktu aja, namun di situ aja. Ya, karena waktu aja. Saya terlambat banyak karena tadi saya tadi itu setengah 12 gitu. Ada perusahaan diperiksa pajak. Saya bilang saya mau ngajar, Pak, ini kok aneh ya orangnya, kok aneh, bisa minta tolong, aneh kenapa, orangnya marah-marah terus ini, ngapain periksa kok marah-marah gitu. Orang berapa orang? 2 orang. Ini sih, di sini pemeriksaan itu 3 sampai 4 sampai 5. Jarang yang 2 orang itu jarang. Namanya siapa? Saya ini kemudian saya cek di website nggak ada. Namanya nggak ada. Saya tadi setengah 12 saya tadi sudah menuju di sini, terus kemudian saya ke sana, orangnya sudah ngambilin dokumen. Saya bilang, maaf ya Pak, saya dibentak-bentak. Mikir saya itu pernah takut sama orang, saya tidak pernah takut sama orang. Bapak siapa? Oh, saya keuangannya di sini Pak. Bukan. Pada goblok ya, nanti urusan belakangnya saya. Karena kan pemiliknya yang minta saya, nanti saya diakui sebagai adik atau apa urusan nanti, atau kakak atau apa ya, begini. Ya. Dan saya bilang sama dia, Pak bisa lihat suratnya? Bapak siapa sih? Saya keluarganya Pak. Apanya? Saya adiknya Pak.
Bisa minta KTP, Bapak kasih surat saya kasih KTP saya. Gampang. Oke. Bapak menghalangi tugas negara. Saya bilang saya tidak menghalangi Pak, saya cuma minta surat. Kalau memang suratnya ada, Bapak silakan, Bapak melaksanakan tugas. Tapi kalau saya nggak dapat surat, Pak, mohon maaf ya, saya nggak perbolehkan Bapak untuk periksa di perusahaan saya. Betul-betul perusahaan. Aku nggak pernah takut sama orang. Terus ini suratnya. Oh, saya tanya, kamu kok KTP Pratama? Saya tahu website-nya perusahaan. Setahu saya kan Madya kan, kok Pratama? Ini kok KTP-nya Pratama? Dan saya bilang, Bapak dari KPP mana? Dari KPP ini, Pak. Itu perusahaan ini tidak ada KPP ini. Loh, kalau pemeriksa bisa dari mana kalau tidak? Oh, fight saya. Marah. Ini aja Pak. Bapak kalau ini saya teleponkan ke KPP, ya kan? Kalau memang bukan, kita urusan, saya ancam. Dan saya teleponkan ke KPP, Pak, ini ada pemeriksaan, ada orang Bapak namanya ini. Aku. Marah-marah gebrak-gebrak meja, tulis ya. Bapak, saya tinggal minta sama siapa? Satpam. Pak, ditahan itu orang-orang itu di ruangan ini. Marah-marah, lempar-lempar barang. Saya pikir saya takut. Pak, kalau Bapak lempar barang sekali lagi, Pak, tak panggilin polisi, Pak. Selesai. Akhirnya kabur semua. Ya, tapi sebelum kabur, tak minta KTP selesai. KTP-nya ada di saya. Urusannya jadi panjang. Terus sama polisinya ya Pak, sama perusahaannya saya panggil polisi. Jadi ya sudah, urusannya panjang. Emang tadi saya sampai terlambat. Cuma tidak tahu deh, katanya pegawainya tadi ada dokumen yang satu dibawa dia. Lompong lapor kasih nol. Wah itu penjahat itu. Makanya kadang-kadang apa ya? Kayak begitu itu kurang ajar gitu. Jadi kasihan juga itu. Itu saya katanya ada dokumen satu saya dibawa di taruh mobil itu. Dokumen apa kan luar gue? Mengaku gak keluar. Ya kan? Mbak tadi itu saya goblok itu. Saya mestinya mobilnya nggak boleh keluar. Terus tak periksa, saya nggak tahu. Saya datangnya kan terlambat. Ini sekarang capek saya masih. Tato isinya tukaran kembali. Akhirnya nggak berani kalau dia. Saya tinggal bilang Pak, saya tidak menghalangi Bapak. Asal Bapak kasih surat ke saya. Bapak kasih surat ke saya, silakan. Itu haknya Bapak. Tapi Bapak tidak pernah boleh periksa perusahaan ini kalau tidak. Walaupun saya dipikir takut gitu. Saya nggak pernah takut sama orang. Saya sama sekali nggak pernah takut. Asal saya tahu apa yang harus saya lakukan, saya nggak takut. Oh yang minta ownernya, kalau aku saya takut. Kalau ownernya ngaku apapun kan gampang. Oh kakak angkat itu kan gampang urusan belakang. Pokoknya penting ownernya yang minta. Iya kan kemudian saya ini saya selesaikan. Mbak tadi katanya ada main, tadi saya mau urus, kamu cek dulu. Saya tadi ya sudah, saya bilang saya akan cek dulu. Sebenarnya saya tadi mau tunda, cuma kebetulan saya mau keluar negeri cukup lama juga. Jadi ya sudah, saya mau cari waktu susah. Kemarin aja saya barusan dari Lombok. Jadi barusan kemarin saya mendarat dari Lombok. Ini ada kasus lucu-lucu kayak gini. Ya sudahlah. Jadi kalau ada kayak begitu, nggak usah takut ya. Pokoknya Anda jangan jangan maki-maki orang, gitu. Baik-baik. Kalau dimaki ya, ojo misu-misu. Pakai maki marah aja dulu Bapak. Minta saya Pak, kalau Bapak minta saya juga bisa minta Bapak. Saya kan ngomongnya baik-baik. Nggak berani. Beberapa perang-perang mengajar. Ya Allah orang pajak itu beneran yang pakai barang. Preman, pikir takut. Kalau misalnya ada satpamnya, tak suruh panggil satpamnya, ditahan itu Pak. Kayak yang urusan sama saya nanti. Kalau perlu panggil Polres, dipanggil Polres. Polsek, datang. Sudah urusan panjang jadian. Nulis BAP. Ya, tapi orangnya sekabur. Akhirnya pindah kawan. Urusannya panjang itu. Sudah orangnya soalnya ketakutan semua sudah di orang-orang. Capek sama saya. Oke, balik ya. Ayo coba ke atas, saya akan ceritakan. Formatnya sudah mengikuti, saya tidak ada isu dengan ini. Coba ke atas. Cuma
please be careful dengan kalimatnya. Saya nggak terlalu happy dengan kalimatnya. Kalimat di dalam audit itu harus clear, tegas. Anda tidak pernah boleh pakai kata mungkin, ya, Anda tidak pernah boleh pakai kata yang ambigu. Should be clear. Contoh, condition. Anda nggak perlu nulis pada data penjualan ditemukan penetapan data yang tidak konsisten. Nah, kalau saya tanya, penetapan data tidak konsisten itu di mana? Nobody can clear. Tanya, penetapan data harga yang tidak konsisten itu di mana? Jadi itu Pak, dari nominal sales kita bagi sama apa namanya kuantiti penjualan itu kan harusnya ketemu harganya toh Pak. Jadi kita bandingin dari antar bulan ke bulan dengan cabang ke cabang gitu Pak. Tapi dijadiin bulan pertamanya yang di Januari dulu itu sebenarnya acuan awalnya. Pertanyaannya adalah simpel, apakah harga jual di tiap kota itu sama? Enggak. Nah, kalau tidak, apakah nggak boleh? Anda ada ongkos satu. Ngerti maksud saya? Please be careful with that. Benar. Kamu jual ke Papua nggak mungkin semurah di Jawa. Misalnya, kenapa? Ongkos angkutnya mahal. Masuk aja. Nah, maka itu kamu harus clear di sini. Ya, nggak apa-apa, ini saya salah karena ya belajar. Saya tidak menyalahkan hal yang kayak begini. Tetapi yang penting, kamu harus jelas di sana. Gitu. Jadi, ini memang case real ya. Maka itu saya menguasainya dengan baik. Maka itu saya bisa ngomong. Ini ada isunya. Isunya itu di CO. COGS. Kalau COGS nggak mungkin nggak sama. Ngerti ya? Kalau harga jual ada ongkos angkut, ya nggak mungkin dong. Saya misalkan beli barang di Surabaya harga 500, kemudian saya kirim ke Papua, Nabirin misalnya. Nggak mungkin saya jual dengan harga di Jawa. Maka itulah dulu kenapa Pertamina itu harganya berbeda antara Papua dengan Jawa. Karena nggak mungkin, tapi ya Presiden akhirnya ngambil putusan harganya disamaratakan. Jadi untuk yang di sana subsidi silang. Berarti ya maksud saya. Bisa? Ya, itu harus hati-hati. Tapi waktu saya baca ya sudah. Nah, coba, tapi bukan itu yang saya komentari. Nah, kondisi itu tidak pernah boleh kamu nulis penetapan harga yang tidak konsisten. Let's say, this is true. Katakan ini benar, ya. Maka harusnya harga di cabang X Surabaya, Jakarta, Makassar tidak sama. Untuk produk-produk di bawah ini. Nanti maksud saya. Tetapi itu pun ada nulis begini dengan asumsi kondisi itu apa sih? Kondisi itu adalah finding. Sekali lagi ya, kondisi itu adalah finding. Kalau memang di dalam standar, ya, di dalam standarnya itu apa mengatakan bahwa harga haruslah sama kayak Pertamina gitu. Ya kan? Pertama di sini sama di Papua harus sama. Nah itu kalau nggak sama pelanggaran. Karena aturannya mengatakan itu, tapi di sini nggak ada. Ngerti nggak selesai? Ya, ya jelas ya. Jadi kalau Anda mau nulis seperti itu dan Anda usahakan itu tidak banyak penjelasan, tetapi berupa statement. Statement itu apa? Terjadi perbedaan harga jual antara cabang Semarang, tulis berapa produk, kalau banyak kita harus bilang. Sampai sini jelas. Kalau banyak ditertiak, maksudnya lebih ke the point gitu. oh yes, karena itu statement, karena Anda finding. Ngerti ya? Anda nggak boleh. Kalau saya tidak akan menggunakan kata-kata yang gimana? Balikin. Oh, tambah mudah. Ya, kata bukan. Ya jadi rubah-rubah dulu, nanti aja. Tak telusurin satu-satu nanti. Nah ini. Ya, coba Anda lihat. Apabila dibandingkan data pada bulan Januari dapat dilihat. Coba dilihat. Ingat, ini yang baca itu adalah top pimpinan. Maka seharusnya summarize.
5%, 3% dari produk mempunyai harga jual yang tidak sama. Jadi Anda nggak usah nyebut satu persatu panjang. Betul? Kasih range-nya, berapa sampai berapa. Misalnya 5% yang berkisar range antara 2% sampai 10%. Boleh. Jelas ya? Tapi itu dengan asumsi Anda tulis itu kalau memang standar di dalam perusahaan mengatakan apa? Bahwa memang harga jual tidak boleh beda kayak orang. Tapi kalau di sini boleh memang. Tidak mungkin. Ini contoh paling gampang, Indomaret di sini sama di Manado. Beda nggak harganya? Beda. Nanti nggak selesai. Terima, karena ada oversupply dan seterusnya. Nggak mungkin. Halo. Itu masih. Ya. Kemarin di Lombok jauh lebih mahal dibandingkan di sini. Saya bisa mengerti, terutama aqua itu. Ya, aqua. Oke. Itu beda banyak, bisa beda 400-500 rupiah. Ya, saya mengerti toko satu. Iya, halo. Oke, itu Indomaret, ya. Coba kalau misalnya kalau nggak salah Oke. Maret atau Februari itu harga jualnya itu benar-benar ya Oh. itu harga jualnya benar-benar dari 639 something sudah 31 gitu. Itu termasuk temuan finding atau Sorry, yang apa? Saya kasih tahu siapa? Januari itu Kami ikuti kamu ada tanya. Emosi soalnya saya. Kurang ajar. GPT itu apa, Pak? Tukang pergi itu masih. Oh, ke tempat scoring, saya scoring terus. Bentar, ini ya. Sebentar. Emosi soalnya. Iya. Oh, itu tie rodnya yang rusak. Dulu tuh sempat diservis tie rodnya juga. Saya itu dulu tax sampai. Servis aja. Banyak. Akhirnya saya mengundurkan diri. Depan kanan, Mas. Akhirnya saya mengundurkan diri, saya nggak mau lagi jadi tax consultant. Iya. Oke, kenapa? Terus itu ada bunyi clear juga di kaki kiri kanan. Bulan Februari 2024 untuk produk yang pertama ini clear AHF itu dari 639 tiba-tiba hanya jadi 21.376. Nah, yang paling penting kalau kayak begini apa yang Anda lakukan? Ada yang rugi. Oh. Ada yang rugi. Ada. Artinya rugi itu di bawah. Oke. Nah, tapi memang di kelompok ini di stage yang keberapa saya lupa itu sudah Berarti tadi sudah diapain aja? Nah, Berarti tadi sudah diapain aja? saya kasih contoh. Kalau kita bahas yang tadi ya, tak selesaikan yang tadi kemudian kita beralih ke sini ya. Tak selesaikan. Oke. Kalau yang ini berarti kalau memang itu betul, kalau itu Oke. memang betul bahwa memang harga itu nggak boleh beda, maka Anda tulis apa di kondisi? Terjadi perbedaan barang, harga barang, ya Oke. sebanyak sekian, misalkan barangnya ada 10, betul ya? 10 unit, ya, yang berbeda harga. Oke. Dalam kurung sekian persen dari Siap. 100% barang. Oke, habis ini saya ambil ya. Sampai sini jelas? Kenapa Anda Oke, harus terima kasih. menyebut? Yo. Karena itu material atau tidak. Ini pimpinan yang baca laporan ini adalah top manajemen, betul nggak? Jadi dia harus lihat, cuma 0,00001% yang sudah nggak setahun. Anggap, make sense. Jadi Anda harus kasih persentasenya, ada tulis di sana. Jelas? Terus kemudian itu kondisinya, terutama pada cabang itu perlu. Kenapa kok perlu ditulis cabang? Kalau itu terjadi di semua cabang, pimpinan akan tahu, oh ini yang nggak benar ini mungkin general manager, betul? Tapi kalau satu cabang ya manajer cabang itu saya gitu, nggak karuan atau ada something misalnya, ngerti nggak selesai? You should be clear about this. Oke, Pak, kalau ininya apakah perlu tulis ini? Saya tidak pernah tulis ini. Kalau memang saya butuhkan saya tulis di lampiran. Ingat ya, yang namanya pimpinan, Anda bisa bayangkan
Anda bisa bayangkan gitu ya. Kalau itu presiden direkturnya Pertamina atau direktur dirutnya Pertamina segitu gede, terus Anda bokei barang sakmono akeh dibocor ya? Dia butuh summarize, berarti ya, supaya dia tahu dan nanti kalau dia butuh dia. Oke? Jelas ya, jelas ya. Terus, nah, saya selesaikan kondisi. Terus kemudian berikutnya apa? Menulis ini biro showi standar, betul? Apa? Standarnya apa? Aturan perusahaan untuk seluruh Indonesia harus mempunyai harga jual ya. Ini anggap ini betul ya. Ini saya kasih. Betul? Kaosnya apa? Berikutnya kan adalah kaos, betul? Kaosnya apa? Kaosnya apa? Anda harus cari. Apakah itu karena ada 3 kan yang saya bolak-balik sebut apa? SOP, orang, program. Nah, mana yang ini? Gak apa-apa, Anda kalau nggak ngerti karang aja saya sudah ada masalah. Anda ngerti. Ngerti ya maksud saya? Let's say Anda mengatakan manajer cabang ternyata manajer cabang Solo tidak mengikuti instruksi dari ngerti maksud saya? Ngerti maksud saya? Itu harus clear. Ya, itu harus clear. Ya, ya. Oh tidak, itu kertas kerja. Ingat ya, saya kalau bikin laporan ini, saya batasi maksimal biasanya 3 halaman. Saya nggak pernah panjang. Perkara lampirannya panjang silahkan. Tapi laporan audit saya biasanya maksimal 3 halaman. Seringkali saya cuma bikin 2 halaman. Jadi orang lihat, saya nggak tahu, pasti diboleh. Coba bahasa kayak skripsi. Sopo sih boleh. Ingat ya, yang Anda berikan itu adalah top itu. Dia akan sangat senang kalau lihat 1 halaman. Oh pasti dibuat. Pasti. Tapi desa kebok sakit akhirnya dibuat. Itu caranya menarik perhatian. Saya maksimal biasanya tuh. Pak disikat, tak singkat sedapat mungkin. Cuma kalau saya nulis, ini kan ada latihan, kamu sih ada macam-macam. Kalau saya tulis dalam 1 paragraf, disebabkan oleh kaos-kaos gitu. Ngerti ya? Ini kan ada latihan gitu loh. Pak, laporannya tak bikin gini boleh? Boleh. Tapi biasanya saya tulis dalam paragraf supaya bisa lebih pendek. Tapi sekali lagi ya, Pak, apakah boleh seperti ini? Boleh. Waktu dulu awal-awal juga saya pakai ini lama-lama Pak Bosa paragraf. Tapi saya konsisten. Jadi saya mulai dari finding, condition, saya mulai dengan standard, saya mulai dengan cost, impact, dan recommend. Saya selalu sampai saya jelas. Sekali lagi ya, dalam bentuk ini juga boleh ya. Cuma biasanya akan panjang. Usahakan sesingkat perkara ini. Nah kayak gini jangan seperti meskipun manajer cabang Bapak Nitin sudah memberikan ini semua ini dia nggak buat itu kertas kerja gitu ya. Tetapi di sini itu adalah bentuk kesimpulan kenapa itu terjadi. Sehingga waktu pimpinan itu membaca, ini penyebabnya, ini penyebabnya. Itu langsung dia di otaknya dia itu langsung tahu. Nanti, ya. Dan ini penting juga. Coba ke bawah. Makanya itu saya suka sekali pakai bukunya Solid. Karena menurut saya itu nggak ada yang lebih bagus dari saya. Bawah lagi, bawah lagi. Terus. Pakai apa? Nah, bawah. Rectification sudah dilakukan dulu. Nah, ini cukup bagus kelompok ini. Cuma kalau saya nggak nulis koyo ini, bawa nih nggak diperbaiki kapan? Belum diperbaiki, direncanakan perbaikan tanggal sekian. Ngerti?
Jelas ya? Jelas ya? Jelas ya? Ada yang mau tanya? Boleh? Kan di sini Pintar. kita masalahnya beban itu kan banyak tokoh beban istri, beban Yes. gaji dan lain-lain. Nah itu satu akun beban itu kita jadi satu laporan atau per jenis beban itu kita satu laporan. Kalau itu art of report. Kalau ada di satu beban yang gede banget dan memang Anda ingin tonjolkan karena itu ada kemungkinan kuat besar, Anda tulis. Tapi kalau itu rata-rata, ya sudah, jadiin satu dasar. Ya, jadi itu adalah seni. Report itu nggak ada satu aturan ya, jelas ya. Itu seni. Ngerti ya? Bagaimana Anda melaporkan dengan baik. Oke? Ya, sampai sini jelas. Kan kalau misalnya kayak misalnya beban gaji sama beban apa itu tentunya listrik atau pemeliharaan itu kan beda kan Pak SOP-nya. Nah otomatis kan berarti nanti standarnya juga kan beda. Itu berarti cara Indonesia Enggak. Sik, mari lagi sik. Ini duduk situ mari teman. Sik oke, sik satu. Sik, ini sampai sini clear. Ini tidak clear. Sampai sini loh, soal penjelasan. Kita kasih. Ya. Corrective action kan dapatnya bilang kira-kira kalau diperbaiki kapan. Nah, jadi kita yang memang Oh tidak. Jadi pada yang Anda nentuin itu ini, recommendation. Recommendation itu adalah dari saya pernah punya kasus. Ini saya rekomendasi dia nggak menjalani. Saya pernah punya kasus. Saya rekomendasi gini tapi menurut dia nggak benar, itu nggak apa-apa. Anda nggak berhak untuk gini. Berarti kan internal auditor, sekali lagi, internal auditor itu bukan manajemen, yang menjalankan itu manajemen. Jadi internal auditor itu sebatas pada rekomendasi, nggak dijalankan itu apa jangan kamu. Nah, maka itu Anda lihat pada impact-nya. Kalau itu terjadi dan impact-nya merugikan, kamu tulis sudah diperingatkan pada tahun lalu dan tidak dijalankan. Itu pasti kena skakmat. Saya pernah melakukan itu. Ngerti ya maksud saya? Jadi itu nggak boleh marah. Nah, pada waktu Anda menemukan rekomendasi ini, betul ya? Waktu Anda menemukan rekomendasi ini, Anda tulis di sini perbaikan ini akan setelah didiskusikan dari hasil diskusi perbaikan di atas atau rekomendasi di atas akan dilaksanakan dengan jelas. Nah, itu penting bagi pihak pimpinan. Dia tahu actionnya ada atau enggak. Kalau cuma rekomendasi dijalankan atau enggak, dia enggak. Nah, itu loh bagusnya soal. Saya nggak nyesal saya baca dengan baik. Ya, ngerti ya? Jadi pimpinan, oh, ya dia aman gitu. Itu kalau Anda di Amerika, saya ngomong di Amerika, biasanya yang jadi GM, yang akan jadi GM, biasanya akan ditaruh di internal auditor. Why? Karena kalau Anda dari marketing, Anda tahunya cuma marketing. Enggak? Anda di produksi, Anda cuma tahunya produksi. Anda di konten cuma tahunya konten. Satu-satunya yang seluruh jurusan yang tahu semua. Seluruh depan, cuma internal. That's really nice. Makanya kalau saya biasanya nulis surat keluar, itu ditanya dari bos-bos. Biasanya akhirnya merah kan, akhirnya kenapa ku? Kayak abang, obongan pak. Cepetan, ya aku tak kono, bayar lo. Saya kemarin, saya lakukan. Saya kalau saya sebetulnya sudah tanya anak buah saya. Saya itu enggak, saya itu orang yang bisa melihat laporan dengan baik. Maka itu dulu saya pernah ngajar analisa laporan keuangan, itu favorit saya. Itu favorit saya. Maka itu saya biasanya ajarkan. Kamu begitu lihat itu ada yang nggak beres itu langsung tahu. Itu lucu. Saya itu sudah lama saya ngomong anak buah saya. Kamu cek itu stop. Itu salah. Itu nggak pak, betul pak. Dicek lagi 2 kali. Betul pak. Nah, saya kesana pas kemarin dia buka toko, saya kesana. Begitu kesana saya, Pak saya minta waktu untuk ke tempat yang lama Pak, karena itu saya mau cek stok. Itu saya duduk, saya tanya,
Kamu ini ketemu langsung. Ketemunya apa? Saya beli barang, betul? Saya beli barang. Saya beli barang harganya 10 juta. Ini simpel aja, nggak ada 15 menit itu saya kemuka. Karena saya lihat rasio di neraca ini nggak masuk akal. Nggak mungkin, secara logik itu tidak akan pernah mungkin transaksi itu terjadi seperti itu. Cuma anak buah saya tak suruh ngecek, sampai tak tukar itu. Kamu ngecek itu bangun, itu stoknya nggak beres ya. Nggak perlu juga. Kemarin saya duduk sama kontin, saya tanya, kamu cerita dari awal sampai akhir. Saya mau tahu ini ada yang nggak beres. Beres kok Pak? Nggak, cerita. Begitu dia cerita nggak ada 5 menit, ada sesuatu. Tahu problemnya di mana? Dia beli barang dari orang, katakan 10 juta. Barang ini itu barang rusak, tapi bisa diperbaiki. Tapi sini jelas. Dia beli barang rusak, dicatat lagi stok. Jurnalnya sediaan debit, kreditnya kas. Kan itu berarti ada di segi. Barang ini dikasihkan ke tukang. Waktu ngasih ke tukang nggak dicatat. Toh katanya dalam satu tempat. Jadi waktu ngasih ke tukang nggak dicatat. Oh saya nanti dari tukang, kan tukangnya harus dapat laba, betul nggak? Tadi kan 10 juta, tukangnya dibayar 1 juta untuk memperbaiki semuanya. Barangnya dibeli lagi. Sediaan lagi debit, kreditnya utang. Bukan itu sebelum sedia. Itu nggak pernah nemu itu anak buah saya yang Dubai. Oh saya, ini lebih bos saya nggak kemana, saya sudah lupa. Kaget bosnya, loh gitu Pak, tanya aja anak buahnya. Ini tadi anak buah saya ditanya beli pulang Pak, selesaikan. Nggak bisa anak buah saya Pak, itu mesti saya nanti saya tanya. Makanya itu dulu tuh saya ngajarin anak bisa laporan keuangan, saya ngajar profesionalis nangis. Tapi saya jamin, kalau waktu nonton laporan keuangan ini selalu ini goblok gitu ya. Nah, saya ngajar LK, kalau ngajar aku kok enggak, belum ya, balik lagi ke sini. Ya, nah, terus ya, jelas ya. Nah, diskusi itu boleh Anda tulis, boleh tidak, tapi biasanya di dalam report saya tidak akan menulis itu. Di kertas kerja saya tulis, di kertas kerja saya tulis, hasil diskusi perbaikan akan dilakukan siap. Betul ya? Itu di kertas, tetapi di sini isinya cuma buatlah sesingkat. Lupa, di Sawyer itu panjang, dia ngajari koni. Berarti ya, analisisnya itu. Tetapi waktu nanti bikin report, singkatlah. Itu report ya. Ini masih developing of audit, ini towo-towo, apa-apa. Ngerti maksudnya? Ini kan bukan report, ini kan developing of audit. Kalau mau panjang mau apa, nggak bisa. Tapi pada waktu nanti report. Jelas ya? Jelas ya? Tapi kalau kayak ini, biasanya saya akan taruh di kertas. Oke? Jelas ya? Nah, balik lagi yang ke tempat ini. Di tempatmu tadi kan ada yang aneh tuh, ya kan? Harga, betul, itu harganya ya nanti saya cerita berapa. Harganya ada yang nggak karu-karuan, betul nggak? Moro-moro jadi 21, ini jadi 60. Terus analisis semua, karena bagus lah bisa meningkat. Kira-kira penyebabnya. Salah itu. Misalnya kayak gitu harganya kayak harusnya diskonnya sekian, Kira-kira itu ada. Kesini ada kurang. Kira-kira apa? Anda ada clear lagi? Harus kita potong ada yang putih. Nah, clear. Kira-kira apa? Saya tahu penyebabnya karena saya di lapangan. Saya kalau kayak gitu langsung tanya itu bisa. Ekonomi kelompok yang ini. Iya, Pak. Iya. Salah itu. Salah itu. Apa yang terjadi? Impact-nya
tak itu. Anda tahu rugi berapa itu? 371 juta. Ngerti maksudnya? Ngerti maksudnya? Kok ada bos tidak kasih tahu? Lupa tulis apa? Lembu. Nah, ayo kita bahas ya, kita bahas ya. Ini kebetulan Anda pasti tahu lah kalau di lapangan Anda tinggal tanya kalau, ini, tapi Anda sudah bagus pakai rasio, ngerti ya? Jadi dari rasio itu bisa menemukan banyak. Pintar, melok, pintar. Ngerti ya? Sekarang kita bahas satu-satu. Oke, mulai dari condition. Dari condition berarti Anda tulis apa kasusnya? Tadi terus panas. Ya, condition. Ada lagi salah. Ada tadi salah. Sorry. Nah, terdapat kesalahan input pada berapa produk. Taruhlah prosentase. Ya, terus apakah cukup itu terjadi di cabang? Kalau Anda mau detail pada cabang ini sekian barang, pada cabang ini sekian barang, pada cabang ini sekian barang, secara total diusahakan sesingkat. That's it. Kondisinya apa? Kok kondisi? Kriteria atau standarnya apa? Ya nggak boleh salah harga yang saya tahu, tapi apa? Tidak boleh lebih rendah dari price list atau harga jual. Harga pokok. Iya dong, standarnya kan dua, tidak boleh lebih rendah dari harga price list atau harga COGS, harga pokok penjualan. Ngerti? Nah, Kalau cek biasanya juga kalau salah input ya, Pak? ya wes aja. Tapi kan nanti kita lihat di berarti Anda tulis juga terdapat salah input COGS dan harga jual dan sebentar ya. Terus berikutnya kriteria terus kaos penyebabnya. Nah, Anda harus lihat programnya yang tidak kunci. Oh, ternyata programnya boleh Pak di bawah harga pokok tanpa otorisasi. Ya tulisan. Dan memang betul. Programnya bisa jual di bawah harga pokok tanpa otorisasi. Nah, kemudian saya tanya, ini kasus ya, ini Anda nggak tahu apa, tapi saya tanya kasus. Lupa, harga itu kan katanya ada harga price list, ada Pak. Kapan didistribusikan price list? Didistribusikan Pak, pokoknya ada perubahan harga ya didistribusikan. Bagaimana meyakinkan bahwa distribusi itu sudah sampai semua? Mereka harus jawab benar, berarti sudah. Jadi kalau ada distribusi dia harus jawab. Betul ya? Ada yang cek itu berarti sudah betul. Nah sekarang problemnya siapa yang input di sistem itu harga? Katakan ada price list baru. Siapa yang input? Orang sana Pak, admin penjualan. Ada yang ngecek. Ya harusnya supervisornya Pak. Nah berarti supervisornya tidak melakukan supervisor tidak melakukan pengecekan atas yang diinput. Ya, terus kemudian kriteria cost, impact atau impact. Tak itu kerugiannya Picasso. Oke, terutama masalah internal control. Risk itu memang kontrolnya adalah selalu dengan internal control. Bagaimana meminimais risk itu tujuannya adalah internal dengan internal control. Internal controlnya kuat, maka risknya kecil. Tetapi hati-hati, if everything seems under control, you just not going fast enough. Kontrol yang terlalu kuat itu pun juga tidak. Ngerti maksud saya? Perusahaannya tidak lincah. Ngerti maksud saya?
Sehingga ada kesempatan bisnis itu juga nggak bisa karena terlalu ketat, ngerti ya? Nah kalau Anda lihat di sini, ini heart rate, heartbeat, detak jantung, mana yang lebih bagus? Yang A apa yang B? Ini A, ini B. A atau B, mana yang lebih bagus? Yakin? Detak jantung, detak jantung. Detak jantung. Ini A, ini B, mana yang lebih bagus? Ini detak jantung orang yang 10 hari kemudian mati. Ini detak jantung orang yang sehat. Ya nggak apa-apa, that's a business. That's a business. Anda tahu kalau internal control itu dipasang semua di dalam perusahaan kayak ini. Ya tuh, ini kuda pacu. Kuda pacu itu tujuannya apa? Balapan, banter-banteran, betul? Tetapi Anda mau naruh keamanan, maka ditaruh supaya kudanya tidak kelilipan di KI. Google. Loh Pak, orangnya kan bisa jatuh di KI. Pak, nek kudanya sikile podol, KI roda, iso banter. Aman ya, tapi tujuan perusahaan nggak pernah ada. Please be careful. Seorang internal auditor itu kunci jantung. Maka itu saya bangga banget kalau saya bisa jadi internal auditor di perusahaan. Karena saya dibutuhkan. Hanya tinggal kita latihan skill dan seterusnya. Skill itu komunikasi, skill nulis, skill pembukaan. Kayaknya kalau ya sampai sini jelas ya, Anda bisa aja. Pak, supaya kudanya kalau udah belok dikasih, ini kuda dikasih layu, aman, tapi dikasih layu. Nek balapan menang nggak? Ya kayak berenang. Paling duri goblok dulu. Ngerti maksudnya? Walaupun paling aman, maka itu harus ada. Nah, berikutnya lagi, yang ini yang saya paling ingin tekankan. Loh, kok usul? Bingung. Kok usul sih? Nah, internal auditor itu sudah mengalami perubahan fungsi yang luar biasa besar. Dulu internal auditor itu polisi, dan banyak sekali orang yang jadi internal auditor itu tetap memposisikan diri sebagai polisi. Itu adalah definisi auditor, internal auditor tahun 1922. Perhatikan saya. The typical auditor is a man past middle age, spare and wrinkled. Jadi bisa berkuek, kemampu, rotok kuek, isu gitu ya. Intelligent tapi pintar. Internal auditor kalau kalian orang-orang masa auditor apa klien lebih pintar dibanding internal auditor. Good, dingin. Karena apa? Independen. Independen. Saya tidak mengenal arti sokok menyokok atau makan memakan. Tidak mau di-entertain lah. Pasif, tidak hanya ngomong. Non-committal, nggak ada ikatan, nggak ada perasaan, nggak ada pas babak. Saya sama kamu independensinya harus tinggi, nggak ada hubungan. With eyes like goldfish. Cici. Oke. Berikutnya, polite in contact, sangat sopan, but at the same time unresponsive. Jadi ditakoi nggak bisa. Saya kan tahu ditol, kalau sih tak bisa, kita nggak boleh ada hubungan. Gila. Calm, itu tenang, and estimably composed as a concrete plaster of Paris. Artinya apa? Waktu gak bisa berubah. Saya lalu beli. Berikutnya lagi. A human faction with heart of feldspar and without charm, minus patient and sense of kalau apa? Macam kalau humor, independen. Oh dulu memang begitu. Happily
They never reproduce and finally all of them put together. Oke? Wong ini apa Pak? Kayak gini. Ya persis. Ini menimbulkan banyak masalah karena orang takut diaudit. Maka itu orang nggak senang diaudit. Nah, itu berubah pada tahun 70-an berubah. Nah, typical auditor is a beautiful man. Wih, dia tau? Intelligent, orang pinter nih. Orang coba ngomong konon tau, harus belajar, kaiso. Warm and considerate in an ability to put himself in the other man's shoes. Artinya dia mau berpikir bagaimana, apa sih itu terjadi? Oh iya, orang ini dalam kondisi itu kita mau mempertimbangkan itu bukan masalah benar atau salah. Oh dia dalam kondisi ini. Jadi maka itu kita berdiri di sepatunya dia untuk mengerti and understand his problem. Kedua, polite in contact sama and helpful, membantu. But at the same time objective. Yang salah ya harus ngomong salah. Tapi kalimatnya pakai kalimat yang enak gitu loh, tidak menyerang. Calm and as composed as a Stravinsky and opinion. Enak loh, iya kan? Santai, nyaman. Nah, a human person with a heart of gold and with a charm and friendly mood, gitu. Nah, sangat friendly. Orang itu senang dengan dia. Plus brain, ono brain, kaku dulu, ono brain. Ya, ini penting. Ya, bisnis pada saat dia punya pandangan mengenai bisnis, jadi kalau jujur kayak kemarin, oke, kalau saya buka ini sama buka ini, enakan. Tidak teman. Saya bisa caranya gitu. Ya, and sense of humor. Dan yang terakhir, happily, they trains other in their image, and all of them finally do it. Itu ada banyak orang. Ini profesor saya yang ketua presiden ini bijak, itu yang bukunya mau pakai yang kemarin saya dapat. Ya, ini orang yang pintar. Anda ketemu orang ini, dia begitu ngomong pintar. Ya, kakaknya cuma. Ada pertanyaan, jadi internal auditor harus berubah, ya, jadi membantu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, selamat sore. Saya minta maaf, saya terlambat tadi karena ada kasus khusus. Tidak bisa saya ngapain. Oke, thank you.